في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Sekarang untuk perjanjian baru, kita memiliki lebih dari 5.000 naskah asli kitab suci, artinya naskah dalam bahasa asli kitab suci. Baik itu yang berbentuk kodek, ya, jilitan yang sudah utuh, ya, seperti kodek Vatikanus, kodek Alexandrinus. Lalu lebih kuno lagi dalam bentuk papirus, itu bahan kertas yang banyak digunakan di Mesir, di Sungai Nil, dari pohon papirus. Maupun dalam bentuk leksionari, kutipan-kutipan singkat atau hafalan-hafalan teks untuk peribadatan liturgis. Mungkin teman-teman yang Protestan harus belajar gereja ortodok karena tradisi menghafal teks kitab suci itu hanya tradisi liturgis dari gereja kuno. Kalau gereja-gereja modern tidak terlalu terbiasa menghafal teks dalam konteks liturgis. Kalau di Syria bacaan liturgis itu namanya Keryana. Keryana terdiri dari surta dan atta, ya. Pasal dan ayat itu bacaan leksionari itu Keryana. Nah, ada beberapa teks itu yang hanya berjarak belasan tahun dari penulisnya. Misalnya ini Papirus 66. Jadi setelah di situ terakhir Injil Lukas Euangelion kata Lukan, lalu di situ Euangelion kata Yohanes in arki in hulokos ki hulokos in prostonteon kitios in hulokos. Ini persis dengan apa yang kita lihat dalam bentuk modern yang di sebelah kanan. Sementara itu naskah berasal dari tahun 120 Masehi. Ada yang lebih kuno lagi dari tahun 115 Masehi. Sementara Yohanes anak Zebedius, penulis teks ini, meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Naskah-naskah ini banyak ditemukan di Mesir. Ya, tidak ditemukan di Eropa, ditemukan di Mesir, ditemukan di Timur Tengah. Lalu ini contoh perbandingan time gap atau jarak penulisan dari naskah-naskah tertua yang ada dalam sejarah, misalnya tulisan Herodotus, Plato, Tacitus, Pliny Secundus, Aristoteles. Sebetulnya harus jujur dikatakan, uniknya tidak ada satupun naskah kuno termasuk Aristoteles, Tacitus, Kaisar, Plato yang menandingi jumlah naskah perjanjian baru. Padahal itu di masa penganiayaan. Bisa kita lihat ada 5.000 naskah lebih dan itu hanya ada yang berjarak belasan tahun, puluhan tahun. Sementara ketika kita membaca Plato jaraknya bisa 1.300 tahun, jaraknya bisa 1.400 tahun. Aristoteles itu jumlah naskahnya hanya 7, jaraknya 1.300 tahun. Ini ketika kita bicara tentang arkeologi teks-teks kitab suci. Kemudian ini bentuk kodek Vatikanus. Ya, ini estimasi penulisan kitab perjanjian baru yang semua sudah selesai ditulis pada akhir abad pertama. Dan itu juga tidak hanya dibuktikan dari naskah-naskah asli kitab suci yang jumlahnya sangat melimpah, tapi juga kutipan-kutipannya, ribuan ayat yang dikutip oleh generasi murid-muridnya para rasul, yaitu apostolic fathers atau disebut Abba ar-Rasuliyun. Biasanya di kalangan gereja modern memang tidak mengenal ini. Kalau di gereja kuno itu ada, kalau dibandingkan di Islam itu ada tradisi transmisi teks seperti sanad di hadis itu. Kalau di gereja kuno ada itu, jadi Yesus, murid-murid 12 rasul, murid-murid 70 rasul, murid dari muridnya Yesus misalnya itu adalah Ignatius dari Antioquia, meninggal tahun 107 tanggal 22 Januari. Kemudian Polikarpus dari Smyrna meninggal 20 Desember tahun 156 hari Sabtu jam 4 sore. Itu ada catatannya semua yang namanya Sinaksarion, dan itu bisa membantu dalam studi perjanjian baru. Karena itu ketika muncul ya buku yang namanya Injil Yudas, ini sesungguhnya
bukan orang Kristen tidak mau menerima, tapi memang kitab-kitab ini tidak memenuhi standar sejarah, karena ini ditulis paling tidak generasi keempat setelah Yesus. Ungkapan pertama Injil Yudas itu disebut dalam bukunya Irenaeus. Irenaeus dari Lyon itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes yang meninggal tahun 96 Masehi, dan Yohanes itu termasuk 12 murid Yesus. Jadi waktu Irenaeus menyebut adanya Injil Yudas, sesungguhnya saat itu bukunya belum ditemukan, tetapi sudah dirujuk bahwa ada sekte Kain yang membaca buku yang dinamakan Injil Yudas. Tetapi baru tahun 1940-an 5 itu ditemukan pertama kali, gelombang pertama adalah penemuan Nag Hammadi yang kebanyakan naskah-naskah gnostik, dan baru-baru ini ditemukan Injil Yudas yang heboh di Eropa itu. Padahal yang punya naskah jadi tidak pernah heboh. Anda bisa datang ke Kairo, ke Museum Koptik ya, namanya Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, itu dikoleksi di gereja Koptik dan tidak pernah heboh seperti National Geographic saya kira. Nah kemudian gereja kuno mempertahankan keaslian naskah itu melalui apa yang disebut successio apostolik. Jadi kalau penulis itu tidak memiliki hubungan dengan murid-muridnya Kristus, itu enggak diakui. Makanya Irenaeus, uskup Lyon itu pernah menantang, saya bisa menemukan daftar para uskup yang dilantik oleh murid-muridnya Kristus siapa saja yang tersebar di seluruh dunia. Nah oleh karena itu ketika menghadapi kelompok-kelompok yang artinya anti historis tadi, anti sejarah, maka kelompok ini membenarkan klaimnya dengan pemahaman tentang wahyu yang ahistoris. Misalnya, inilah rahasia wahyu yang dikatakan Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Kenapa Yudas yang dipilih? Karena dia tidak di cross check lagi karena dia mati. Begitu juga Thomas dipilih, selalu ditunjukkan Injil rahasia, Injil rahasia. Untuk apa kata rahasia itu? Untuk menghindari cross check dari saksi sejarah. Seperti rentetan misalnya dari Yesus punya murid namanya Yohanes, Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus, Irenaeus punya murid namanya Hippolytus, dan seterusnya. Nah, kemudian ini bagian penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Seluruh kitab suci Perjanjian Baru itu sudah selesai ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Karena Yohanes anak Zebedeus yang dikenal Yahya bin Zabdi itu meninggal tahun 96, maka teks Injilnya harus ditulis sebelum tahun 90. Dan 10 tahun kemudian dalam buku katekisasi atau pelajaran Alkitab kuno dalam gereja yang dikenal dengan Didake, itu sudah dikutip doa Bapa kami dalam Injil Matius. Berarti Injil Matius sudah ditulis sebelum tahun 90. Ya. Kemudian contoh lain, kanon Muratori. Jadi kebanyakan orang mengenal kanon itu cuman Konsili Kartago. Mereka tidak tahu bahwa pada awal tahun 170 sudah ada kanon Muratori. Karena ditemukan oleh seorang bernama Muratori. Itu ditulis sebelum yang namanya Gnostic Gospel itu muncul. Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena itu muncul. Dan semua dibuktikan oleh tulisan-tulisan para bapak gereja yang memiliki kesinambungan, atau kalau minjam istilah Islam memiliki sanad dengan Yesus. Misalnya Irenaeus ya, dan seterusnya. Jadi ini saya hanya menyajikan bagaimana perspektif gereja kuno yang mungkin tidak dipahami oleh para teolog modern yang justru terjebak pada ungkapan back to the Bible itu seolah-olah diartikan terlepas dari fakta sejarah. Nah kemudian terakhir sekarang, bagaimana kanon Markion? Ada seorang pemimpin agama yang memisahkan diri dari gereja namanya Markion. Markion itu membuat koleksi kanon sendiri, tetapi kanonnya diambil dari Perjanjian Baru. Pertanyaannya, padahal Markion itu pandangan-pandangannya sejalan dengan Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus. Pertanyaannya, kenapa Markion tidak mengutip saja Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Thomas? Karena jelas Injil Thomas belum ada, Injil Maria Magdalena belum ada, Injil Filipus belum ada, karena yang ada cuma 27 kitab sejak abad itu.
minimum tahun 140 Masehi, maka dia harus memotong-motong kitab suci. Maka gereja yang berhak atas kanon itu mereaksinya dengan membuat kanon. Pertama itu adalah kanon Muratori, kemudian pada abad berikutnya surat Paskah Athanasius Alexandria, kemudian baru Konsili Kartago. Nah, kemudian satu hal yang mungkin ini gagal sering dipahami dalam konteks dialog adalah kekristenan itu muncul dari masyarakat multicultural, multilingual. Ini seperti disebutkan dalam teks dalam kitab Nabi Yesaya, yang kemudian juga itu dikutip di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 5. Bahwa Sang Mesias itu berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dan jalur yang ditulis di situ adalah Derek Hayam, jalan ke laut, artinya Via Maris, laut tengah itu, Aver Hayarden, seberang sungai Yordan. Ya, kata Aver itu bahasa Arabnya Abara, menyeberang, seberang sungai Yordan. Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena warisan multilingual seperti itulah, maka kekristenan itu tidak bisa identik dengan satu bahasa tertentu. Ini misalnya, di inskripsi salib Kristus itu tertulis dalam bahasa Ibrani, misalnya Yeshua Hanaseri Melek Hayehudim. Dalam bahasa Yunani, Yesus Hunasorios Hubasilios Ton Yudayon. Dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rek Yudairum. Kita di Indonesia hanya mengenal yang terakhir, Yesus Nazarenus Rek Yudairum, karena kita semua berasal dari gereja Katolik. Padahal kalau di Yunani bacaannya bukan Inri tapi Inbi. Begitu juga di Israel memakai bahasa Ibrani. Nah, masyarakat zaman Yesus itu memang masyarakat multilingual, makanya nama Yesu Aramaik ya atau Suryani dari Yesua Hamasiah menjadi Yesu Mesiha, lalu dieja menjadi Iyesu, lalu menjadi Yesus dalam bahasa Aram. Dan problem seperti itu tidak hanya terjadi pada Yesus, tapi Petrus yang satu orangnya namanya 3 bahasa, yaitu Kefas bahasa Aram, Kepa bahasa Aram, Petrus bahasa Yunani, kemudian Simon bahasa Ibrani. Saya juga Bambang bahasa Jawa, Nur bahasa Arab, Sena bahasa Sanskerta, karena saya lahir di masyarakat Jawa. Kalau Anda lahir di Aceh, semua itu Abdul Ghaffar, Abdul Malik, semua nama-nama Arab. Kalau Anda di Manado, semua nama-nama Kristen. Maria, Magdalena, Marta, sampai sulit membedakan Maria yang mana. Saya bersyukur lahir di masyarakat Jawa yang multilingual, maka nama saya lengkap 3 bahasa, misalnya. Pak Ahmad Rafiq cuma 1 bahasa, itu bahasa Arab ya kan. Muhammad Diponegoro lah itu baru bahasa 2 itu, Arab dengan Jawa. Meskipun Yesus sehari-hari sering bercakap-cakap dalam bahasa Aramaik ketika mengajarkan doa, misalnya Abun di Basmayu atau Abana Allati fis samawat, ya bahasa Arabnya. Tetapi ketika diyunanikan, kemudian karena waktu itu bahasa Yunani menjadi lingua franca, bahasa internasional, dan bahasa Latin adalah bahasa administrasi kerajaan. Maka sejak awal liturgi Kristen itu mewarisi liturgi Yahudi. Misalnya, liturgi Paskah Yahudi itu jelas kalau misalnya Simoneh Esra itu pakai bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam Elohe Avram Elohe Yitzhak Elohe Yakub Magen Abraham, jelas pakai bahasa Ibrani. Tapi ketika mengangkat roti dan anggur Paskah Yahudi, mereka mengucapkannya bahasa Aram. Ya, halakma annea diakalu afaktana bi'ar amisraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu pakai bahasa Aram. Tatkala mereka mengucapkan doa Kades, bahasa Aram. Ya, setelah doa Kades, ya yikadal wejid kadas merababi alma, kemudian pakai bahasa Ibrani, ose salom bim romai huya ase salom alainu, pakai bahasa Ibrani lagi. Warisan multilingual itulah yang kemudian diteruskan oleh kekristenan dengan perjanjian barunya. Nah, setelah bahasa Aramaik itu berkembang di lingkungan Kristen Syria, namanya menjadi Suryani. Jadi Suryani itu adalah bentuk Kristen dari bahasa Aramaik. Dan itu memang berasal dari Syria, baik itu Syria Ortodoks, Syria Maronit di Libanon,
Semua yang jelas tidak ada di Jakarta, tidak ada di Eropa, yang jelas itu kebanyakan semua di Timur Tengah. Maka ungkapan Yeshua Mesiha, kata sandangnya Hamasiah, kalau bahasa Arab Al-Masih, bahasa Ibraninya Hamasiah, itu dibaca di belakang Yesu Mesiha. Misalnya ya, ketaba di iliduteh, inilah silsilah tolidot iliduteh. De Yesu Mesiha breh de David breh di Avram. Inilah silsilah Yesus Kristus, Yesu Mesiha, anak Daud, anak Ibrahim. Salah satu dialek Suryani Timur ya, itu biasanya kadang-kadang misalnya Shema Yisrael dibaca Shema Israel. Huruf Yod kadang-kadang berubah menjadi huruf alif atau kadang-kadang hamsah ain. Maka ungkapan Yeshua menjadi Isoa, dan itu tertulis dalam buku yang terjemahan dari Mikael Al-Suryani dalam terjemahan Flavius Josephus dalam bahasa Arab. Di situ fi hadal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu Isoa. Nah, kata Isoa itu dari kata Yesua, seperti Yismael menjadi Ismail, Yesua menjadi Isoa, lalu huruf vokalisasi wawu panjang, misalnya Shalom, Shin, Lamed, Vav, Mim, Shalom, itu kadang-kadang menjadi Shinnya menjadi Sin. Jadi Shalom menjadi Shlomo, bahasa Aramaik, lalu menjadi Salam. Vavnya, wawunya menjadi alif. Jadi bukan lagi Shalom alaihim, tapi Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Ini sebetulnya korespondensi bunyi yang wajar, tidak usah diperdebatkan karena ini warisan bersama yang sesungguhnya harus kita syukuri ya. Kenapa ada keserumpunan antara bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Kalau Hindu tidak ada keserumpunan sama sekali, makanya tidak pernah bertengkar. Kristen dan Islam ada keserumpunan, makanya bertengkar. Justru kita bertengkar itu karena kita punya satu kekeluargaan dalam konteks bahasa dan warisan sejarah. Maka dari kata Shalom menjadi Salam, Isoa menjadi Iso, dan kemudian menjadi Isa. Jadi itu tidak usah dipersoalkan, Isa itu Yesus, Yesus itu Isa. Itu kan hanya tergantung bagaimana konteks pemaknaan teologis kedua agama, tapi mesti dibedah dari konteks sejarahnya. Nah, Isa Mesiha, Isa Al-Masih ini terakhir, itu biasanya dikaitkan dengan sosok yang disebut Mesiha Dagala dalam bahasa Aramaik, yang kemudian menjadi bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Ini misalnya tertulis di dalam buku suci Kristen yang disebut Injil terjemahan Pesito atau Pesita. Misalnya tertulis Manu Dagala, Man huwa ad-Dajjal. Lalu dijawab, ila in aina dekapar de Yesua huwa Masiah. Kecuali mereka yang menyangkal Isa sebagai Al-Masih, itulah Al-Masih Dajjal hanahu Mesiha Dagala. Dan ini yang menarik bahwa kata menyangkal Isa sebagai Al-Masih itu dekapar. Kata kafar itu sesungguhnya merupakan seakar dengan kata kafara yakfuru kufron dalam bahasa Arab. Makanya pada identitas Dajjal itu ada identitas kafir. Itu sebetulnya bisa dilacak antara kekerabatan Islam dan kekristenan Syria atau kekristenan Timur yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi, sekalipun ini bukan bukan sesuatu yang baru. Saya hanya paling tidak hanya menghadirkan saja di Indonesia sesuatu yang sering menjadi bahan perdebatan yang tidak terdidik para debater-debater yang itu bukan Indonesia itu. Itu suasana yang tidak mewakili Indonesia yang dengan warisan kenusantaraan kita yang majemuk. Terima kasih. Semoga mencerahkan dan menginspirasi untuk diskusi kita. Shalom alaikum bishem hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.